Okay, number two, I will explain the production cycle diagram in Indonesian language. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram arus data tingkat 0 siklus produksi, di mana diagram arus data tingkat 0 siklus produksi ini menjelaskan mengenai aliran data dalam proses produksi mulai dari desain produk sampai pencatatan biaya produksi. Nah, Number two, I will explain the production cycle diagram in Indonesian language. Baik, sekarang saya akan menjelaskan mengenai diagram arus data tingkat 0 siklus produksi, di mana diagram arus data tingkat 0 siklus produksi ini menjelaskan mengenai aliran data dalam proses produksi mulai dari desain produk sampai pencatatan produksi. Biaya terdiri dari 4 proses utama, yaitu yang pertama ada desain produk, kemudian pencatatan dan penjadwalan, ketiga operasi produk, dan yang keempat akuntansi biaya. Nah, pada tahap pertama, di desain produk ini berfungsi untuk membuat rancangan produk yang akan diproduksi. Pada diagram ini juga, pada proses ini menghasilkan bahan baku, daftar operasi, dan juga biaya. Nah, pada proses desain produk ini juga mendapatkan informasi dari proses akuntansi biaya, di mana untuk perkiraan biaya yang akan dikeluarkan dari biaya langsung ke founder di siklus pengeluaran. Nah, setelah dari desain produk, ini lanjut ke perencanaan dan penjadwalan, di mana di sini kan kita sudah tahu desain apa yang akan kita buat. Selanjutnya kita akan lempar ke perencanaan dan penjadwalan, di mana dari situ di siklus pendapatan akan menerima pesanan dan menerima pesanan pelanggan dan perkiraan penjualan. Informasi ini akan diteruskan ke perencanaan dan penjadwalan, agar nantinya kita bisa tahu berapa kira-kira yang akan kita produksi. Kemudian di siklus perencanaan dan penjadwalan ini akan ada update untuk mengakses database barang jadi, di mana misalkan ada kita mempunyai produk sebanyak 150, sedangkan pesanannya itu 200, jadi kita harus membuat produk minimal lagi 50 pieces. Nah, jika sudah dapat berapa yang akan kita produksi, selanjutnya kita akan memberikan informasi itu ke siklus pengeluaran, di mana di siklus pengeluaran ini, jika ada barang-barang yang akan dibeli atau dibutuhkan, maka akan menuju ke permintaan pembelian. Selanjutnya akan ada update dari database daftar bahan baku, misalkan bahan baku apa yang sudah ada dan apa yang akan dibeli dan sebagainya. Kemudian, perencanaan dan penjadwalan juga akan melakukan update untuk ke pesanan produksi. Nah, kemudian hubungannya dengan siklus MSDM, di mana jika kita sudah tahu berapa produk yang akan kita produksi, maka kita akan menginformasikan kebutuhan tenaga kerja yang diperlukan kepada siklus MSDM. Dan juga dari siklus MSDM akan memberikan informasi ke perencanaan dan penjadwalan terkait dengan tenaga kerja yang tersedia. Nah, setelah dari perencanaan dan penjadwalan, kita masuk ke operasi produk, di mana ini terdapat pesanan produksi, permintaan bahan baku, dan juga kartu pemindahan menuju ke operasi produk. Di sini juga ada update terkait dengan WIP atau barang apa aja yang masih dalam proses produksi. Kemudian, setelah dari operasi produk, kita dapat beberapa informasi penting mengenai kartu kerja, kartu jam kerja, kartu pemindahan, dan juga permintaan bahan baku, di mana dengan kartu jam kerja ini kita bisa mengetahui berapa biaya tenaga kerja yang kita perlukan atau kita dapat.
Di sini juga ada biaya bahan baku dan juga biaya overhead pabrik. Nah, dari operasi produksi ini kita lanjut ke akuntansi biaya, di mana di sini kita akan menghitung harga pokok penjualan. Nah, untuk menghitung harga pokok penjualan ini, kita mendapatkan informasi dari siklus manajemen mengenai biaya tenaga kerja, dan dari operasi produk kita mendapatkan informasi mengenai kartu jam kerja. Nah, akuntansi biaya ini juga akan update barang jadi ke siklus pendapatan. Kemudian setelah dari akuntansi biaya selesai, akan menghasilkan beberapa laporan yang nantinya akan diberikan kepada manajemen. Okay, next, I will explain the threat and solution in the production process. First, stage is production. Okay, next, I will explain the threat and solution in the Okay, next, I will explain the threat and solution in the production process. First stage is product design. At this stage, the company create product IDs and design. The possible threats are design does not meet market needs, mistake in product specification, design information lacks to others, and product is too complex to produce. To solve these problems, the company to market research first, review design before approval, create a standard design, and limit access to design documents. Okay, next, stage is production planning and schedule. At this stage, the company plan materials, schedule, and machine capacity. The possible threats are production plan is not on target, delay in getting raw materials, production schedule conflict with machine capacity, and wrong estimation of production quality. To solve these problems, the company use inventory planning system, check stock level regularly, make a realistic production schedule, and evaluate production capacity regularly. Okay, next stage is production operation. At this stage, the company turn raw materials into finished products. The possible threats are waste of raw materials, defective products, wrong recording of labor times, machine breakout, and employee found. To solve the problems, the company monitoring product process and quality control regularly, limit access to raw materials stronger, uh, maintain machine regularly, and use attendance and time recording system. Okay, and last, cost accounting. At this stage, the company record and evaluate production costs. The possible this threat the possible threats are mistake in calculating production costs, cost data is not accurate, manipulation of cost report, and delay in reporting. And to solve the problems, the company review report regularly, separate recording and checking text, use an integrate accounting system, and back up report and data regularly. Okay, for conclusion, based on the analysis of UMKM ABC, okay, pulang. Okay, for the conclusion, based on the analysis of UMKM ABC using the COSO components, it can be concluded that the company still has several weaknesses in this internal control system, especially in purchasing activities, payment procedure, and cash recording and cost report. Ulang.
Okay, for the conclusion, based on the analysis of UMKM ABC using the COSO components, it can be concluded the company still has several weaknesses in its internal control system, especially in purchasing activities, payment procedure, cash recording, and cost reporting. These weaknesses can relate various risks, such as recording errors, duplicate payments, cash misuse, inaccurate financial report, and potential fraud. Therefore, the company needs to implement better internal controls, such as separation of duties, use of formal documents, regular transaction checking, cash reconciliation, and more detailed cost recording. By implementing good internal control, the company can reduce risk, improve the accuracy of financial report, protect company access, and support more activities and efficiently business operation. Okay, thank you for your attention. Bye.